Hadir, Bu. Nanda Aura. Hadir, Bu. Nova Febriana. Hadir, Bu. Nurul Arfa. Hadir, Bu. Olivia. Hadir, Bu. Nur Hidayah. Hadir, Bu. Hadir semua atau ada yang udah hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Mita Rahma bolos. Bolos. Ya, ada pergi ketemuan tadi ke belakang sekolah, Bu. Agar tidak boleh ditiru ya. Ya, Bu. Oke. Pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Sebelumnya di sini sudah tahu belum apa itu teks prosedur? Belum, Bu. Teks tentang langkah-langkah, Bu. Betul, kata Aura. Beri tepuk tangan pada Nana. Tapi sebelum Ibu lebih menjelaskan lagi mengenai tentang teks prosedur ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama itu 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur. 4.5.1 peserta didik mampu menyusun urutan langkah-langkah membuat teks prosedur. 4.5.2 peserta didik mampu menunjukkan kata atau kalimat saran yang terdapat pada urutan langkah teks prosedur. Yang terakhir 4.5.3 peserta didik mampu memperagakan cara membuat atau melakukan sesuatu pekerjaan. Adapun cakupan materinya, yang pertama itu pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, struktur, kaidah, serta langkah-langkah. Nah, pengertian teks prosedur ini adalah teks yang membuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat berupa runutan langkah demi langkah sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Dan juga teks prosedur ini membantu pembaca untuk melakukan bagaimana cara membuat alat atau melakukan sebuah pekerjaan. Nah, yang kedua ini ada ciri-ciri teks prosedur. Nurul Arfa, Ibu minta tolong untuk membacakan apa itu ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama menggunakan alat imperatif atau perintah. Yang kedua terdapat panduan yang harus dijelaskan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Kemudian yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang terakhir terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Ya, benar sekali. Terima kasih, Arfa. Betul, ciri-ciri teks prosedur itu ada 7. Yang pertama yaitu menggunakan kata perintah, kata kerja, lalu terdapat panduan yang jelas, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menunjukkan rincian waktu dan juga tempat, dan juga menggunakan kata keterangan. Nah, di sini yang ketiga juga ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ini ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, petunjuk, dan juga penegasan ulang atau penutup. Tujuan di sini merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Yang kedua, langkah-langkah yang dimana berupa perincian yang akan digunakan sebagai petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang akan nanti kita jelaskan di dalam teks prosedur. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu ada penegasan ulang yang dimana berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijelaskan dengan sangat baik dan juga tepat. Lalu di sini yang ketiga ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Coba kalian siap untuk membacakan apa itu kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan itu terdiri dari yang pertama itu pernyataan persuasif, yang kedua itu kata teknis, yang ketiga itu konjungsi penjumlahan. Terus ada deskripsi alat dan kata kerja imperatif. Ya, betul. Di sini kaidah kebahasaan itu ada 5. Yang pertama kata kerja imperatif yang dimana itu adalah kata perintah yang berisi perintah, himbauan atau larangan yang diakhiri dengan tanda seru. Dan yang kedua itu pernyataan persuasif yang dimana
kalimat kompleks. Yang terakhir itu memakai kata kerja seperti memasak, membungkus, dan juga semacamnya. Nah, yang terakhir itu adalah langkah-langkah menulis teks prosedur. Nova Febriana, bisa tolong bacakan? 4 langkah-langkah menulis teks prosedur. A. Menentukan topik terlebih dahulu sebelum membuat teks prosedur. Sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. Anda bisa mencari sumber dari buku, internet, dan jurnal untuk menyusun topik. Yang kedua, menentukan tujuan teks prosedur berisi tujuan atau memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Anda bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. Informasi ini berguna untuk membuat kalimat teks prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Yang kelima, menyusun kerangka kalimat mengembangkan informasi di dalam langkah-langkah koreksi dan revisi setelah menulis kalimat lengkap. Sebaiknya Anda membaca ulang jika ada kesalahan dalam kalimat dan menemukan kalimat yang lebih tepat. Ya, benar sekali. Terima kasih Nova Febriana. Ya betul, langkah-langkah teks prosedur ini ada 5 yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian semua. Baik, sekian materi yang Ibu dapat sampaikan. Di sini udah paham semua atau ada yang belum dimengerti? Paham ya? Ya. Oke, karena semua paham, Ibu mau bertanya kepada kalian yang bisa menjawab dan tidak bahagia. Maju di depan, terus
Ya Bu, karena kita itu harus sini ya Bu ya. No. Apa? Di atas. Nyampe nggak? Sampai yang pertama itu ada tujuan Bu. Yang kedua adalah manajemen. Sekarang ya, dapat Petunjuk. Yang ketiga ini ada Oke, benar sekali. Berikan tepuk tangan dua kali. Oke, pertanyaan yang terakhir itu siapa yang tahu kaidah bahasaan dari teks prosedur? Saya Bu. Yang sudah? Sudah. Nova Fitriana? Oke, terima kasih Nova. Tepuk tangan, tepuk tangan untuk Nova. Oke, baik karena kalian sudah paham mengenai materi ini, sekarang tunggu bagi kelompok jadi 3 kelompok. Dan ya. Ya, edukasi waktu 10 menit cukup? Cukup 10 menit? Kurang, ya 15 menit ya. ya cara membuat donat. Bu, udah Bu. Sudah? Udah. Sama aja Bu. Ya, satu kelompok cukup satu aja yang maju. Cara membuat donat. Yang pertama, siapkan semua bahannya. Campurkan bahan-bahan ke dalam baskom, kecuali garam dan margarin. Yang kedua, aduklah bahan yang sudah tercampur dengan rata hingga setengah kalis. Iya.
50 gram. Masukkan garam dan margarin ke dalam adonan. Kemudian uleni adonan 3 kali, diamkan selama 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya setelah mengembang, buatlah adonan yang sudah dibagi lalu dipipihkan dan melubangi tengahnya. Selanjutnya diamkan donat 10 menit hingga mengembang kembali. Selanjutnya panaskan minyak goreng dalam wajan. Maaf teman-teman, wajan. Setelah minyak goreng panas, goreng donat dan balik sekali lagi agar bentuknya rapi. Donat diberi hiasan menggunakan meses sesuai selera. Angkat dan tiriskan donat. Sekian. Gimana teman-teman, benar nggak jawabannya Karin atau tidak? Berbeda. Oke, coba Nanda maju perbaiki. Oke, jadi untuk langkah-langkah cara membuat donat, yang pertama, siapkan semua bahannya, campurkan bahan-bahan ke dalam baskom kecuali garam dan margarin. Lalu yang kedua, aduklah bahan yang sudah tercampur dengan rata hingga setengah kalis. Lalu yang ketiga, masukkan garam dan margarin ke dalam adonan. Kemudian uleni adonan hingga kalis. Diamkan 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat. Lalu yang keempat, hendaknya adonan ditutup menggunakan kain besi agar mengembang dengan sempurna. Lalu yang kelima, setelah mengembang, hapiskan dan membagi adonan sesuai selera. Pada umumnya adonan donat dibuat 50 gram. Lalu selanjutnya bulatkan adonan yang sudah dibagi, lalu pipihkan dan melubangi tengahnya. Lalu yang ketujuh, diamkan donat selama 10 menit hingga mengembang kembali. Lalu yang kedelapan, selanjutnya panaskan minyak goreng dalam wajan. Lalu yang kesembilan, setelah minyak goreng panas, goreng donat dan balik sekali saja agar bentuknya rapi. Lalu yang ke-10, angkat dan tiriskan donat. Dan yang terakhir, donat diberi hiasan menggunakan meses sesuai selera dan siap dirasakan oleh keluarga. Oke, terima kasih Nanda Aura. Beri tepuk tangan yang Oke, kelompok 2 coba baca hasilnya. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 1 boleh maju nanti selesai kelompok 2. Jelaskan yang Cara pembuatan yogurt. Yang pertama, apabila masih kurang kental atau kurang asam, bisa didiamkan lagi lebih lama. Yang kedua, kemudian apabila Anda merasa sudah pas, agar menggunakan alat steril sampai tercampur rata. Yang ketiga, selanjutnya masukkan ke dalam wadah tertutup, lalu tutup dengan serbet untuk menciptakan kondisi gelap sebagai syarat hidup bakteri fermentasi selama 20 sampai 24 jam. Sesudah 24 jam akan muncul lapisan berwarna kekuningan kental di atas permukaan susu. Yang keempat, panaskan susu murni dengan api kecil sambil diaduk selama 30 menit. Jangan biarkan susu mendidih supaya protein susu tidak rusak. Yang kelima, masukkan bibit yogurt, kemudian aduk merata menggunakan alat aduk steril. Bisa menggunakan spatula kayu yang sebelumnya sudah disterilkan menggunakan air panas. Yang keenam, setelah itu angkat susu dan dinginkan hingga suhu hangat tuku dalam suhu ruangan. Yang ketujuh, jika ingin membuat yogurt lagi, pisahkan beberapa sendok yogurt original pertama Anda ke dalam wadah kecil. Inilah kelak yang menjadi starter jika Anda hendak membuat yogurt lagi tanpa perlu membeli bibit baru. Yang kedelapan, maksimal disimpan seminggu supaya tetap terjaga rasa dan sterilitasnya bahan pengganti bibit tadi. Yang kesembilan, yogurt siap dinikmati, bisa ditambahkan buah atau sirup sesuai selera Anda. Oke, terima kasih Nova. Beri tepuk tangan buat Nova. Ya, kelompok terakhir ya, kelompok 1 coba dibacakan hasil diskusinya. Kalian perhatikan temannya.
down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word